ibadahnya kepada Allah sangatlah banyak. Ada riwayat menyatakan Azazil beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun dan tiada tempat di dunia ini yang tidak dijadikan tempat sujudnya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Halo Sobat BP, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, dulur-dulurku baraya pembelajar semuanya, di postingan kali ini ada satu kisah yang pengen gue kupas dan bagikan buat sobat-sobat BP tercinta yang berkaitan dengan dunia goib, apalagi kalau bukan iblis. Apakah dari awalnya iblis memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok penggoda dan jahat, ataukah ada yang lainnya? Berikut ini gue coba bagikan satu kisah di mana sebetulnya di awal iblis diciptakan konon iblis adalah makhluk termulia, terhormat, dan akhirnya malah jadi terkutuk. Kok bisa? Nah, simak ceritanya sampai selesai ya, biar gak gagal paham ya lur. Sebelum dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, iblis yang bernama asli Azazil konon memiliki wajah yang sangat rupawan, cemerlang, dan memiliki 4 sayap. Tampilannya pun sangat glowing kalau bahasa sekarang, karena sangat tampan sekali. Dan iblis ini memiliki banyak sekali ilmu yang termasuk dalam kategori ilmu-ilmu Allah yang sangat tinggi. Dan juga terbanyak dalam hal ibadah, dan dulunya menjadi kebanggaan para malaikat, dan dia juga pemimpin para malaikat, karubiyin, dan masih banyak lagi keunggulan-keunggulannya. Azazil dalam bahasa Arab disebutkan biasa dengan konsonan Azazel. Adalah nama asli dari sang iblis ini. Ia adalah nenek moyang para jin. Menurut legenda bahwa sebelum diciptakannya Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat di langit. Azazil dikenal juga sebagai Syedul Malaikat, atau artinya penghulu para malaikat, dan Hazinul Zanah, atau yang artinya bendaharawan surga. Azazil terdiri atas Al-Azaz yang berarti hamba dan Al-Il yang berarti melata. Kata Al-Azaz berasal dari Al-Izah yang berarti kebanggaan atau kesombongan. Dinamakan demikian karena ia tercipta dari api. Kata Al-Azaz terdiri dari 4 huruf, yaitu huruf Ain, Zai, Alif, dan Jai yang ada dalam Al-Quran. Masing-masing huruf menunjukkan sepak terjang sang iblis ini, karena setiap nama itu menunjukkan perbuatan pemiliknya. Dari huruf Ain muncul kata ulug atau kesombongan. Dari huruf Jai muncul kata zu, sikap yang takabur. Dan dari huruf Alif muncul kata iba atau pembangkangan, dan ikhtibar, sifat yang angkuh atau suatu bentuk kesombongan atau sikap takabur. Dan sifat angkuh merupakan sifat-sifat yang memang dimiliki iblis sejak dahulu. Inilah tafsir nama iblis, yaitu Azazil. Disebutkan dalam kitab Daqaiqul Ahbar karangan Abdur Rahim bin Ahmad dan kitab Badayus Zuhur karangan Muhammad bin Ahmad Al-Hanafi dari Ubadatillah bin Samit. Rasulullah SAW pernah bersabda, pertama Allah menjadikan makhluknya ialah Nur Muhammad. Kemudian pena yang bentuknya seperti mutiara putih yang panjang sekali. Allah Azza wa Jalla menyuruh pena menulis ilmu Allah sampai hari kiamat. Yang pertama kali ditulis, Aku Maha Pengampun dan Aku mengampuni pada orang-orang siapa saja yang memohon ampunan. Kemudian Allah Azza wa Jalla menciptakan sabak atau Lauhul Mahfuz. Bentuknya seperti cahaya berlian biru, dan kemudian Allah menciptakan Arasi, Baitul Makmur, surga, neraka, dan padang mahsyar, serta lengkap dengan Siratal Mustaqimnya dan sebagainya. Allah menciptakan juga bumi, matahari, rembulan, bintang, jagat raya, malaikat, bidadari, buruk di dalam surga, dan binatang di darat dan di lautan. Iblis atau jin memiliki pemimpin yang disebut Jan Banul Jan. Dalam tafsir Sohwi jilid kedua halaman 60 tertuang surat Al-A'raf. Iblis itu bapaknya jin dan setan.
Maksudnya bahwa anak iblis sebelum dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla bernama jin, sesudah dikutuk akhirnya bernama setan. Pendapat lain menegaskan bahwa Jan Banul Jan bukanlah anak iblis, pimpinan dari nenek moyang jin yang diciptakan dari asap api yang menjilat-jilat. Setan memiliki pimpinan banyak sekali. Dalam kitab Hadis Iblis karangan kitab Tazani bin Basyumi, Salawat Ka'bul Ahbar meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan pada iblis dengan tugas yang mulia, yaitu diantaranya sebagai berikut. Tugas yang pertama, iblis adalah sebagai penjaga surga dalam waktu 40.000 tahun lamanya. Namun di surga iblis tidak bau harum. Padahal iblis di surga makhluk Allah Azza wa Jalla yang tampan, rupawan, gagah perkasa, dan bentuknya pun konon sangatlah bagus. Orang Jawa jika di akhir zaman modern ini mungkin mengibaratkannya sebagaikan Raden Janoko dari Kayangan. Jika orang dari suku Sunda mungkin bisa diibaratkan bagaikan Raden Gatotkaca dari Pringgondani. Yang kedua, iblis bergabung dengan malaikat dalam waktu 80.000 tahun lamanya. Fakta yang tiga, iblis menjadi penasihat malaikat dalam waktu 20.000 tahun. Fakta yang keempat, iblis pernah menjadi pemimpin malaikat Karobiun dalam waktu 30.000 tahun. Dan fakta yang kelima, iblis melakukan tawaf mengelilingi Arasy bersama para malaikat dalam waktu 14.000 tahun lamanya. Jadi, jika ditotal secara keseluruhan, iblis beribadah melakukan semua perintah Allah dalam kurun waktu 185.000 tahun lebih. Selama dalam ibadahnya itu, seperti kita layaknya umat Islam, melakukan sholat, puasa, tawaf dengan mengelilingi Baitul Ma'mur dan Arasy, iblis tidak merasa lelah dan mengeluh menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Tugas-tugas Allah yang termulia ini iblis jalankan dengan hati yang ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah Azza wa Jalla semata. Pada masa itu, malaikat dan lainnya, iblis diberi gelar Al-Aziz atau makhluk Allah yang termulia. Ada yang memberi gelar Al-Zazil, panglima besar malaikat. Menurut kitab tafsir Munir dan Syawi, iblis beribadah pada Allah Azza wa Jalla dalam masa kurun waktu 80.000 tahun. Tawaf di Baitul Ma'mur dan Arasnya Allah adalah 14.000 tahun. Oleh karenanya, di langit pertama sampai dengan ketujuh, iblis dihormati para malaikat, hingga terhormatnya iblis di langit yang pertama berkibarlah bendera bertuliskan Al-Abid, yang artinya iblis ahli ibadah. Di langit kedua berkibarlah tulisan Al-Zahid atau iblis ahli suci, tidak melanggar larangan Allah Azza wa Jalla dan mematuhi segala perintahnya Allah. Di langit ketiga berkibarlah tulisan Al-Arif, yang mengetahui segala kekuasaan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Dan di langit yang keempat berkibarlah tulisan Al-Waliyu, yang dibekali atau yang artinya yang dibebani dan dikasihi Allah Azza wa Jalla. Di langit yang kelima berkibarlah tulisan At-Taqiyu, yang artinya takut atau patuh pada perintah Allah Azza wa Jalla. Di langit yang keenam berkibarlah tulisan Al-Khazinu, yang mengawasi makhluk Allah yang bernyawa. Di langit yang ketujuh berkibarlah tulisan Azrailu, yang mencabut nyawa dan memberi celaka kepada makhluk-makhluk lainnya. Malaikat di penjuru alam semesta, dari bumi, langit, Baitul Ma'mur, Arasy dan sebagainya. Mereka semua menghormati pada iblis sebagai makhluk Allah yang terhormat dan termulia. Sehingga bila iblis lewat di depan para malaikat, maka malaikat berhormat kepada iblis bagaikan penghormatan prajurit kepada seorang komandannya, pengawal istana pada rajanya, sehingga terhormatlah nama iblis di penjuru alam semesta raya. Namun sayangnya, di Lauhul Mahfudz, tulisan iblis terselubung rapi, tidak satupun makhluk yang tahu kecuali Allah, dan tertera di Al-Kafir Al-Ma'un, yang artinya iblis ingkar dan terkutuk. Dalam sumber lain disebutkan bahwa iblis pada mulanya bernama Azazil dan tinggal di bumi. Azazil adalah jin yang taat kepada Allah. Dia menyembah Allah Azza wa Jalla selama 1000 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit yang pertama. Dan di langit pertama, Azazil beribadah menyembah Allah Azza wa Jalla selama 1000 tahun. Kemudian dia diangkat ke langit kedua, dan begitulah seterusnya hingga akhirnya dia diangkat menjadi imam para malaikat. Apapun perintah Allah kepada malaikat juga adalah perintah baginya. Karenanya dialah imam para malaikat yang memimpin para malaikat. Azazil adalah imam kepada seluruh malaikat.
ibadahnya kepada Allah sangatlah banyak. Ada riwayat menyatakan Azazil beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun dan tiada tempat di dunia ini yang tidak dijadikan tempat sujudnya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat menceritakan akan malaikat Israfil melihat surat di Lauhul Mahfuz, ada tercatat satu suratan yang berkenaan dengan adanya satu hamba Allah yang beribadah selama puluhan ribu tahun, namun hanya karena satu kesalahan maka ibadah hamba itu tidak diterima Allah dan hamba itu terlaknat hingga hari kiamat. Maka konon menangislah Israfil karena bimbang dan ragu. Dia menyangka makhluk yang tersurat di Lauhul Mahfuz itu adalah dirinya. Maka hal ini diceritakanlah oleh Israfil kepada semua malaikat tentang pengalaman yang melihat apa yang tersurat di Lauhul Mahfuz. Maka menangislah semua malaikat karena takut dan bimbang atas nasib mereka. Lalu selanjutnya semua malaikat pun konon datang menemui Azazil yang menjadi imam para malaikat saat itu, agar Azazil mendoakan keselamatan dunia dan akhirat kepada seluruh malaikatnya. Azazil pun mendoakan keselamatan di dunia dan di akhirat kepada seluruh malaikat dengan doa yang berbunyi, "Ya Allah, janganlah Engkau murka terhadap mereka atau para malaikat ini." Malangnya, Azazil ternyata lupa untuk mendoakan keselamatan untuk dirinya sendiri. Selepas mendoakan semua para malaikat, Azazil terus menuju ke surga, dan di atas pintu surga Azazil terlihat suratan menyatakan bahwa ada satu hamba dari kalangan hamba-hambanya Allah yang muqarrabin dan telah diperintahkan Allah untuk membuat satu tugasan, namun hamba tersebut mengingkari perintah Allah, lalu dia tergolong dalam golongan yang sesat dan terlaknat. Lalu Allah karena itu menciptakan makhluk manusia yang akhirnya dinamakan Adam alaihissalam dan memerintahkan semua malaikat untuk bersujud menghormat kepada Adam alaihissalam. Dan saat itu Azazil yang sebagai imam para malaikat sepatutnya lebih dahulu bersujud memimpin para malaikat, tapi kenyataannya dia justru menolaknya karena dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Adam, sementara para malaikat lain terus bersujud tanpa dipimpin oleh sang imam saat itu, yaitu Azazil. Bukan saja enggan bersujud, Azazil justru malah sombong dan menjawab pada Allah dan berkata, "Dan ingatlah wahai Allah, peristiwa ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujudlah melainkan iblis. Dan dia berkata, patutkah aku sujud kepada makhluk yang kau jadikan dari tanah yang becek dan hina?" Quran Surat Al-Isra ayat 61. Konon dari keengganan sujud inilah akhirnya berpuncak rasa hasad dan dengki sang iblis, yaitu Azazil, yang iri hati kepada manusia. Apabila Allah hendak melantik Nabi Adam sebagai khalifah di bumi karena ia dijadikan dari api sedangkan manusia dijadikan dari tanah yang busuk dan melecak, ia durhaka kepada Allah. Saat itu ia takabur dan lupa daratan. Maka terhalaulah Azazil saat itu dari surganya Allah. Namanya diubah menjadi iblis. Apabila iblis diturunkan ke bumi, maka dia berjanji akan menyesatkan manusia serta keturunannya hingga hari kiamat. Dan dia berkata, "Kabarkanlah kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan mengatasi diriku? Jika engkau beri tempo kepadaku hingga hari kiamat, tentulah aku akan memancing menyesatkan zuriat keturunannya kecuali sedikit diantaranya." Quran Al-Isra ayat 62. Dan Allah berfirman kepada sang iblis, "Pergilah wahai iblis, lakukan apa yang engkau inginkan. Kemudian kelak siapa yang menurutmu di antara mereka, maka sesungguhnya neraka jahanamlah balasan kamu semuanya, sebagai balasan yang cukup pedih." Quran Surat Al-Isra ayat 63. Nah, dari kisah ini ada kesimpulan yang bisa ditarik dan sangat benar-benar bermanfaat, yang coba kami ambil iktibarnya bahwasannya semua takdir makhluk Allah telah ditulis dan penanya telah mengering. Kita semua cuma berjalan di garis yang sudah ditetapkan olehnya. Bahkan tempat kita akan di surga atau neraka pun sudah ditentukan jauh-jauh hari sebelum langit dan bumi diciptakan di Lauhul Mahfuz, sesuai dengan dalil-dalil yang sahih tentunya. Di antaranya dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak seorang pun kecuali sudah ditentukan tempatnya dari surga dan neraka." Hadis riwayat Muslim.
Di riwayat lain, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menuliskan takdir makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi dan arsinya di atas air." Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang kami kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Dan tiada suatu bencana yang menimpa di bumi pada dirimu, melainkan ia tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Dan pada sisi Allah lah kunci semua yang gaib, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada salahnya pun daun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak ada jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis semuanya dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran Surah Al-An'am ayat 59. Dan tiada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi, melainkan terdapat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran Surat Al-Naml ayat 75. Tidak ada suatu negeri yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat pedih dan keras. Yang demikian itu pula telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Quran Surat Al-Isra ayat 58. Dan yang terakhir, apakah Anda tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Quran Surat Al-Hajj ayat 70. Wallahu alam bisawab. Demikianlah sobatku yang beriman semuanya. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan renungan bagi kita semua. Terima kasih menonton, dan silakan like postingan ini, dan silakan disebarkan gratis. Jangan lupa subscribe agar kita berjumpa kembali di postingan berikutnya. Terima kasih menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.